baru lagi, seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Clean Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik, Langsung aja. kertas, dan kaleng. Oke, selamat malam semuanya. Plastik yang terpilah, Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan presentasi hari ini, kita akan mempresentasikan tentang simulasi IoT logika fuzzy, yang dimana studi kasusnya yaitu tentang gas irigasi menggunakan metode fuzzy logic pada tanaman tomat berbasis IoT. Di sini kelompok 4 terdiri dari 5 orang, yaitu Abi Hamidah Syauqi, Ridho Gilang Prasaja, Muhammad Syahrul, Wahab Maulana, dan Fatah Maulana Ibrahim. Oke, mungkin di sini kita akan masuk ke latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu air merupakan faktor vital dalam pertumbuhan tanaman tomat. Ketidakseimbangan air atau terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Sistem irigasi konvensional yang masih dilakukan secara manual seringkali tidak mempertimbangkan kelembaban suhu dan lingkungan, sehingga menyebabkan pemborosan air dan tidak efisien. Untuk itu dikembangkan sistem irigasi cerdas berbasis IoT menggunakan logika fuzzy, yang dimana sistem ini mampu memantau kondisi kelembaban tanah dan suhu udara secara real time, lalu secara otomatis menentukan durasi penyiraman optimal berdasarkan aturan fuzzy. Sistem ini sendiri diimplementasikan pada modem MCU ESP8266 dengan tampilan LCD untuk memonitoring dan mengintegrasi banyak IoT untuk kontrol jarak jauh. Bisa di next. Okay. Untuk tujuan utama sendiri, dalam membangun sistem simulasi dan implementasi MATLAB GUI dan Simulink, dapat kita lihat pada gambar di samping, yang dimana pada saat input, ambang batas kelembaban suhu tanah akan diolah mengirimkan data pada controller atau microcontroller seperti ESP32 ataupun Arduino, yang dimana nanti pada saat pengolahan data itu akan memerintahkan pada relay akuator dan juga sensor tanah dan juga sensor kelembaban, yang dimana relay sendiri ini berfungsi ketika sensor tanah dan sensor kelembaban memberikan sinyal pada microcontroller, sehingga relay tersebut terbuka untuk melakukan penyiraman pada tanaman tersebut, yang dimana untuk menjaga suhu dan kelembaban pada tanaman tersebut. Oke, bisa di next, Kang Abi. Untuk konsep jurnalnya sendiri, yang pertama ada pengambilan data sensor, yaitu yang dimana sensor kelembaban tanah dan suhu mengumpulkan data secara periodik dan mengirimkan ke modem MCU ESP8266 untuk diproses lebih lanjut. Lalu kedua ada pengolahan data dengan fuzzy logic, yang dimana modem MCU memproses data dan kelembaban tanah dan juga suhu untuk menggunakan metode fuzzy Sugeno untuk menentukan durasi penyiraman. Aturan yang diterapkan misalnya jika tanah sangat kering dan suhu panas, maka durasi penyiraman akan lebih lama. Dan jika sebaliknya, tanah basah serta suhu dingin, pompa akan dimatikan. Lalu yang ketiga ada kontrol pompa air dan pemantauan jarak jauh. Berdasarkan durasi yang dihitung, modem MCU mengendalikan relay dan menyalakan atau mematikan pompa dari jarak jauh. Untuk simulasinya dapat dilihat pada gambar di kanan ya. Mungkin bisa next, Kang Abi. Nah, untuk main objek dalam sistem sendiri dapat kita lihat yang dimana di sini terdiri dari beberapa komponen dan juga fungsi dan sinyalnya masing-masing. Yang dimana modem MCU ESP8266 sendiri merupakan microcontroller atau pengendali utama yang menggerakkan semua sistem yang ada. Tipe data yang diberi yaitu digital atau serial. Lalu kedua ada soil moisture sensor, yang dimana itu adalah sensor kelembaban. Untuk tipe sinyalnya sendiri di sini masih menggunakan analog. Lalu yang ketiga ada DHT22, sama seperti sensor DHT11. Dia untuk mengukur suhu, yang dimana tipe sinyal yang dikirimkan itu digital. Lalu keempat ada relay modul, yang fungsinya untuk membuka jalur air pada akuator pompa air, sehingga sinyal yang dikirimkan bertipe digital. Lalu yang kelima ada water pump,
Water pump sendiri ini berfungsi untuk mendorong air yang dimana akan digunakan sebagai output penyiraman, yang ini dikontrol oleh aktuator tersebut dari relay. Lalu yang keenam ada LCD 16 kali 2 yang dimana fungsinya untuk menampilkan nilai sensor dan juga status pompa pada saat sistem dijalankan. Tipe digital yang digunakan adalah serial atau GUI. Lalu ada BLNJK IoT yaitu monitoring jarak jauh, di mana di sini menggunakan tipe cloud server atau WiFi. Mungkin bisa di Oke, next Kang Abi. ya terima kasih Bang Fatah atas penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjut sama Kang Rido. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya variabel input dengan sistem pagi. Di antaranya ada kelembapan tanah atau soil moisture dan ada suhu udara atau temperatur. Dan untuk datanya ada di slide ya, ada di dot. Dari main itu 0 sampai 100%. Gimana ukuran sajinya? Untuk kelembapan sangat kering dari 0 sampai 40, 30 sampai 60, lembab 50 sampai 80, basah 70 sampai 100. Dan untuk temperaturnya, domainnya 15 sampai 40, 30 sampai saja. Dingin 15 sampai 25, sejuk 20 sampai 30, dan panas 25 sampai 40. Next slide. Oke, Ada durasi penyiraman atau pump duration. Domainnya 0 sampai 10 detik, dan himpunan selanjutnya mati itu 0 detik, lambat 6 detik, 4 detik, sangat cepat 8 detik. Next slide. oke, terima kasih Kang Rido atas penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjut sama Ya, Kang Wahab. Timur, saudara, pakar Jumat siang. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan Ya, terima kasih Kang Abi untuk 12 aturan Paji Rules. Yang pertama adalah di suhu dingin, kelembapan output, durasi untuk pompa. Untuk dinginnya sangat kering, kelembapannya sangat kering, dan outputnya kecepatan dalam 4 second. Untuk keringnya di kecepatan 4 second, lembab, lambat 6 second, basah, mati 0 second, sangat kering, cepat 4 second, kering 4 second, lambatnya 6 second, basah, mati 0 second, sangat kering, sangat cepat 8 second, keringnya. Untuk panas kering cepat 4 second, panas lembab, lembabnya 6 second, panas basah, mati 0 second. Mungkin lanjut Kang Abi. Kebocoran tabung gas saat memasak. Bisa lanjut Kang Abi slide-nya. Untuk Sudah. software yang akan digunakan adalah MATLAB, Arduino IDE, dan Proteus. Untuk MATLAB itu analisa matematis, pengujian, uji logis, dan visual system. Platform untuk Arduino IDE, platform program, logika, dan uji rule. Kodenya C++. Untuk Proteus, simulasi perangkat keras dan sensor real time, hardware virtual. Untuk desain simulasi MATLAB-nya seperti yang di bawah ya. Untuk contohnya dari Fuji Rule Surface dan kelembaban tanah, suhu, sensor udara, suhu udara, output logika Fuji, dan durasi penyiraman, sinyal kontrol pompa. Untuk durasi siram, secondnya Fuji Rule Surface. Lanjut Kang Abi. Oke, terima kasih Pak Wahab atas penyampaiannya. Mungkin bisa dilanjut sama Sahrul. Oke, terima kasih Bang Abi.
Saya lanjut sekarang untuk slide selanjutnya, yaitu fuzzy set dan domain setiap variabel. Yang input 1 untuk kelembapan tanah. Fuzzy set sangat kering, fungsi keanggotaan trap MF-nya 0, 0, 30, 40, dan domainnya 0 sampai 40. Yang kedua, fuzzy set kering, fungsi keanggotaannya 30, 40, 60, 70, dan domainnya 30 sampai 70. Yang ketiga, lembab, trap MF-nya 50 sampai 90. Yang empat, basah, fungsi keanggotaannya 7, 70, 80, 90, 100. Untuk domainnya 70 sampai 100. Bisa dilanjut, Bang Abi. Desa gabungan kembali menemukan satu korban tanah longsor. Slide selanjutnya, input 2 untuk suhu udara, fuzzy set dingin, fungsi keanggotaannya trap MF 15, 15, 20, 25, untuk domainnya 15 sampai 25. Yang kedua, fuzzy set sejuk, fungsi keanggotaannya 20, 25, 30, 35, domainnya 20 sampai 35. Yang ketiga, panas, fungsi keanggotaannya 30, 35, 40, 40, domainnya 30 sampai 40. Bisa dilanjut, Bang Abi. Untuk slide selanjutnya, untuk output durasi penyiraman. Yang pertama untuk fuzzy set mati, nilai konsekuen Sugeno-nya 0, domainnya 0 sampai 2. Yang kedua, fuzzy set lambat, nilai konsekuen Sugeno-nya 6, domainnya 4 sampai 8. Fuzzy set cepat, nilai konsekuen Sugeno-nya 4, domainnya 3 sampai 6. Fuzzy set sangat cepat, nilai konsekuen Sugeno-nya 8, domainnya 6 sampai 10. Oke, terima kasih Pak Sarul atas penyampaiannya. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk slide selanjutnya. Di mana dari slide ini dijelaskan untuk simulasi dari program Proteus dan juga menggunakan coding Arduino Uno atau Arduino IDE. Yang dari sebelah kiri itu untuk hasil dari simulasi di Proteus. Kalau ini hasil simulasinya belum menggunakan Fujitsu, jadi ini masih menggunakan Arduino sama programnya yang biasa. Ntar saya bagikan untuk di slide selanjutnya. Untuk hasil simulasinya, mungkin ini langsung loncat aja gitu. Simulasi MATLAB-nya menunjukkan sistem irigasi berbasis Fuji bekerja sesuai logika inversi. Ketika tanah kering dan suhu tinggi, pompa akan aktif dan lama. Ketika lembab atau suhunya rendah, gitu, pompanya akan mati. Output Fuji halus akan adaptif, berbeda dengan logika biner yang sederhana. Sistem ini bahkan efisien untuk tanaman tomat yang membutuhkan banyak air untuk presisi kondisi lingkungan. Dari hasil ini bisa dilihat rata-rata kelembapannya adalah 45,15% dan rata-rata udaranya yaitu sekitar 27,30. Dan untuk durasinya yaitu sekitar 4,2 detik ya. Dan pompa aktifnya sekitar 94,5% per durasi simulasi. Untuk analisa outputnya, sistem akan bereaksi sangat aktif karena data simulasi menunjukkan tanah yang sangat kering karena membutuhkan banyak air gitu. Untuk batas sumbab, data input disimulasikan menggunakan sensor sebagai pendeteksi. Sensor yang digunakan ini ada sensor 2, yaitu sensor soil moisture sama sensor temperatur, atau yang bisa dipakai LM35 ya, kalau misalnya dari transistor, kayak transistor gitu, untuk mengubah energi di simulasi Proteusnya. Untuk slide ini, terima kasih ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa disampaikan gitu. Kami dari kelompok 4 bisa menyampaikan seginilah atas kesalahan atau apa. Mohon dimaklumi karena masih belajar. Terima kasih semuanya.
Untuk simulasinya, saya akan perlihatkan sebentar saja. Ini buat simulasi di MATLAB-nya. Mungkin bisa segini saja kalau simulasinya. Ntar lebih panjangnya saya bisa tambahkan untuk video keduanya. Kalau dari saya sekian. Kalau misalnya ada kesalahan atau apa, mohon maaf sebelumnya. Bisa dilanjut sama teman sekalian. Oke, baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi PowerPoint dari kami. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang simulasi dari MATLAB tersebut di video berikutnya mungkin ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasinya. Terima kasih dan selamat malam. Itu yang setidaknya di highlight tadi dari pernyataan Raja Yondania yang baru saja tiba ya sekitar pukul 4 sore ini di Jakarta. Dan ketibaannya ini disambut langsung Presiden Prabowo Subianto langsung menerima kedatangan dari Raja Jordan yang Abdullah bin Al-Hussein ini di pangkalan Udara Perdana Kusuma. Ini dia visualnya pada pukul 4 sore tadi. Dan kalau merujuk lagi dari Beres off record, Bi? Hah? Beres? Oh. akan ada pertemuan bilateral tadi adalah pengangkat awal dulu. Sana 3 tahun